Baik pemirsa, jumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sedang berada di kantor pengacara Asosiat Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHMU, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo, yang ada di Jalan Rungkut Barata 12 nomor 32 Surabaya. Langsung saja kita sapa. Cak Bowo, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana Neng, Maria? Kita nggak pernah ketemu ya? Ketemu lagi kan kita hari ini ya? Tapi lo tambah cantik ya? Aduh, cantik nggak nih? Bowo juga ganteng. Alhamdulillah. Kayak apa? Ganteng kayak apa? Ganteng banget di pokoknya. Masa? Iya, tapi ya alhamdulillah ya. Kayak Arjuna ya? Arjuna apa? Oh iya, Arjuna. Boleh. Ya, oke. Ya kita ya. Kita itu sebetulnya lagi duga, Mbak Maria. Kita duga dikarenakan segala sesuatu berhenti. Ya toh? Dikarenakan ada satu persoalan wabah corona. Ya. Nah, wabah corona itu sebetulnya bagaimana sih dari posisi hukumnya? Tapi semua itu masih meneliti. Ya. Asal muasalnya apa? Dalam asas kausalitasnya apa? Sebab dan akibatnya ada nggak? Nah, ini semua mencari tentang persoalan-persoalan, ahli ini mencari hubungannya dengan wabah corona ini. Memang pertama yang diketahui adalah di Wuhan, tapi merangkak-rangkak akhirnya mendunia. Ya, seperti itu. Sampai sekarang penyebaran semua ke seluruh dunia ya Pak? Iya. Masif sekali. Ya. Memang ini yang menjadi suatu persoalan semua ya. Ya. Per menit, per detik ini semua ya persoalan dunia sudah berapa yang kena? Ya toh, yang kena positif corona dikarenakan membahayakan. Kalau menurut apa yang menjadi klasifikasi di klaster itu ada sesuatu yang berhubungan dengan kematian-kematian. Sampai-sampai di negara Italia, uang itu tidak ada artinya, dibuang. Saking apa? Saking marahnya. Artinya apa? Kalau uang banyak, kalau nggak sehat. Nah, yang penting kita sehat. Ya. Cak Bowo, sebentar. Ini sebelum kita membahas topik kita, Cak. Bisa lihat di meja ini kok banyak sekali buku sih, Cak. Luar biasa keren, Cak Bowo. Wah, bukunya itu 14. Oh iya? Ya, pertama yang penting adalah ini. Hukum di Mata Bowo ini sudah ada 2 episode. Ada dua bab nantinya. Ada kemudian sama itu ada hukum bisnis, ya toh. Ada hukum tentang sosial hukum, politik hukum, money laundry, ya toh. Kemudian sama itu di samping money laundry juga ada hubungannya dengan bagaimana tentang hubungannya dengan satu persoalan hukum yang ada. Nah, contohnya ini. Ini adalah penegakan hukum militer. Nah, ini. Nah, ya. Ini adalah aspek hukum bisnis. Nah, ini memang tebel-tebel. Ini adalah bunga rantai permasalahan hukum di Indonesia. Jadi, permasalahan hukum di Indonesia sudah semua. Nah, ini adalah money laundry. Nah, ini yang lagi going nggak? Hukum di mata. Apa? Hukum di Mata Bowo dong. Nah, itu dong, agak keras dong. Hukum di Mata Bowo. Nah, pertanyaannya, nah sedikit dong, tapi nggak apa-apa demi kepentingannya. Nah, ini. Nah, kemudian ada sosial hukum. Dari sosial hukum di sini. Jadi semua makanya kalau kita bicara corona ada di dalam buku-buku saya ini. Nah, tapi yang penting kita nggak bahas bicara politik hukum. Tapi bagaimana tentang hukum Mahkamah Internasional, ya toh? Atau International Justice Court-nya bagaimana? Tapi nanti kita bahas. Kalau kita bicara masalah tentang namanya perdata internasional. Iya, ini perdata internasional ya? Iya. Ini ada satu hal yang menarik sekali ya, karena memang sempat beberapa waktu yang lalu tuh ada kabar bahwa ada sebuah lembaga pemerhati kebijakan di Inggris itu yang sempat mengusulkan pemerintah untuk mengajukan tuntutan ke Cina. Mendorong, memang benar. Untuk kompensasi gitu ya, karena gara-gara penyebaran wabah virus corona. Bisa. Apakah memang bisa aja, Bowo? Nah, kita lihat dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan adanya, kita bicara tentang PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Itu terdiri dari siapa ya? Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan saat ini Mahkamah Peradilan Internasional. Ini yang penting. Nah, untuk kasus apa aja? Kalau kasus berhubungan dengan lingkungan hidup dong. Oh bisa? Oh bisa. Bukan kejahatan perang? Bukan, tapi harus ada kriterianya. Apa masuk ke Statuta Roma atau jenisnya saya kira masuk Statuta Roma. Nah, kalau Statuta Roma ini ada satu kesepakatan
sudah dibahas ke internasional. Ini loh, kalau ada persoalan-persoalan tentang hubungannya, tentang persoalan lingkungan hidup, ini bisa masuk ke Statuta Roma. Jadi bukan kalau Jenewa itu perang dong. Kalau ada perang-perangan, wah, negara punya biologi, waduh itu. Tapi kalau ini bukan biologi, tapi sejenis virus, wabah. Tapi kalau di dalam Surabaya namanya begeblok. Oh, begeblok. Ada begeblok itu. Nah, tapi sebetulnya corona itu saya masih mendengar ya. Kira-kira tahun 80 itu ada yang berhubungan dengan lagu-lagu seperti itu sebetulnya. Oh, sudah pernah ada. Pernah ada. Maksudnya. Saya masih mendengar dalam sayapnya itu Bimbo kalau nggak salah itu ada lagu-lagu seperti itu. Tapi sudah dibahas tuh. Arti corona itu apa sebetulnya? Nah, dari itulah. Tapi pada kenyataannya memang ada lagu itu dong. Tapi saya masih umur berapa ya? Masih ada lama. Nah, tapi saya belum lahir. Saya belum lahir. Saya belum lahir. Ya. Ya mudah-mudahan ini ya. Arti corona itu memang dahsyat. Bisa sesuatu yang memisahkan antara kita dengan agama. Maksudnya dalam arti horizontal vertikal. Jadi saya terus terang, saya sekarang biasanya kalau hari Jumat nih, ke masjid dong, Jumatan. Tapi sekarang nanti ada teman yang namu Jumatan di kantor saya. Karena di belakang ini ada musola sehingga nanti ada itulah nanti Jumatan di sini. Karena kalau di masjid itu dikunci itu nggak boleh masuk. Jadi saat ini memang sekarang lagi ada himbauan pemerintah. Iya. Jadi supaya untuk meminimalisasi penyebaran virus ya. Iya. Kita kembali ke Mahkamah Peradilan Internasional ya. Ya. Nah, ini adalah sudah masuk ke dalam apa yang menjadi kriteria PBB tadi. Nah, jadi masuk itu. Jadi masuk di mana? Bisa di Den Haag. Ya. Tapi hakimnya nggak bisa langsung. Hakimnya Prabowo nggak bisa dong. Harus penentuannya gimana? Ya ditunjuk. Itu kan bergantian. Setiap waktu nggak tetap, tapi bisa berganti-ganti. Nah, insya Allah lah nanti saya ditunjuk oleh hakim internasional ya, justice ya, alhamdulillah. Bisa kalau saya ditunjuk cukup kriteria. Karena saya pernah masuk PBB dikarenakan saya pernah ngajukan tentang hubungannya rehabilitasi tentang napol-napol. Jadi saya sudah masuk PBB nama saya, tapi masih Sunarno di bawah. Nah, kenanya pada waktu era Soeharto lengser. Nah, namanya ini kalau dulu PKI napol-napol itu belum pernah dihadiri. Saya ajukan ke hubungannya ke menyangkut satu ke PBB, diterima. Akhirnya oleh Gus Dur ternyata direhabilitasi. Ya, alhamdulillah. Itu namanya rezeki, gak kemana-mana. Itu prestasi juga. Bukan prestasi, rezeki. Sampai tercatat di nama PBB. Sunarno Edibowo telah merehabilitasi napol-napol. Tapi untung, Barto lengser, kalau nggak lengser saya nggak bisa ketemu. Masuk laut, dicampur notong, di semen, digelondong di laut, bus, kenter ke laut sudah, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang bisa masih ketemu di dalam acara Hukum di Mata Bowo. Ya luar biasa ya, Cak Bowo ya. Cak Bowo ini kembali lagi ya, masalah tadi ya Cak Bowo ya, bahwa ada wacana sebuah lembaga pemerhati kebijakan Inggris yang mendorong pemerintah Inggris itu untuk mengajukan tuntutan gitu ya. China mengajukan kompensasi kalau nggak salah sekitar 350 sekian miliar pound, jadi udah banyak banget itu Cak. Untuk kompensasi bahwa itu tadi karena China dianggap bertanggung jawab gitu ya untuk penyebaran virus corona. Nah sebenarnya memang kalau dilihat dari sisi hukum internasional, apakah memang bisa digugat dan itu ada persyaratan apa saja sih Cak Bowo sebenarnya? Nah, ini harus tahu dulu. Kita harus persyaratan secara formal. Pertama, tahu. Contohnya, ya negara Cina ini Wuhan ini tahu. Jadi ahli yang menentukan itu dari khususnya PBB juga. Ahli tentang virologi atau mikrobiologi atau bioteknologi. Itu arti dari gabungan antara farmasi dengan kedokteran digabung. Terus baru bisa menemukan, tapi dia jelas loh ya. Asal muasalnya loh ya. Saya nggak bicara. Rumor itu nggak bisa dong. Kalau hukum nggak bisa, katanya nggak boleh. Informasi nggak ada, tapi fakta sudah diterangkan bahwa memang
adalah ini dari Wuhan katakanlah. Awalnya kan di Wuhan. Nah, siapa di Wuhan itu yang membuat? Siapa yang menciptakan? Tapi belum jangan bicara itu dulu. Tapi nanti bicara itu adalah ahli. Iya betul. Kalau saya bicara hukum, mboten saged. Iya betul. Mboten ngertos. Iya. Mboten ngertos. Iya. Alias nggak ngerti. Iya betul. Karena memang sebenarnya gini Cak Bowo. Memang pertama kali kan ditemukan di Wuhan. Wuhan, ini ditemukan. Belum. Kan? Kita belum bisa. Kita kan namanya masih duga-dugaan itu. Ya, tapi belum ada tingkat kevalitan, ya enggak? Betul, ya. Bener kan? Ya. Ya. Kemudian apa lagi persyaratannya Cak Bowo? Nah, pertama persyaratannya ada negara yang masuk anggota PBB. Oh, jadi kalau misalnya dia anggota PBB berarti secara otomatis bisa ya? Bisa dong, ngajukan. Dengan catatan harus diketemukan tentang risetnya. Ya. Tapi jangan sampai nantinya hanyalah prediksi, asumsi, nggak bisa itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Contohnya Irak, menemukan tentang biologi, ternyata sampai sekarang belum diketemukan, nggak boleh itu. Meskipun Dewan Keamanan menjudge demikian, tapi ini berbahaya. Ini apakah ya? Tapi yang jelas, alhamdulillah. Tapi saya lihat di TV-TV itu bahwa negara Cina memberikan bantuan ini ke Irak, ke Indonesia, kemana-mana kan. Berarti apa? Dia rasa tanggung jawab secara moral, tanggung jawab. Ini yang penting. Berarti apa? Ada hubungannya dengan satu, bukan ikhtiar ya. Ada niat, offsetnya. Dosanya juga ada. Kalau dosanya ada, saya kira itu baik. Untuk Indonesia bisa ketika menggugat seperti ini. Kalau diketemukan, lah berapa yang dirugikan? Ya, contohnya yang dirugikan adalah kemudian 3.000 triliun. Karena itu, tapi kalau dapat dibagikan dong dengan rakyatnya. Jangan diambil sini. Tapi sekarang ini saya berharap ya pada presiden, pemerintah, DPR ya, semua yang terkait dengan suatu lembaga negara memberikan satu jaminan ketika ada hubungannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 nih. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Ada tentang namanya peraturan pemerintah 21 tahun 2020. Pokoknya tentang adanya satu keputusan Menteri Kesehatan nih nomor 9 tahun 2020. Jadi tergabung itu adalah merupakan satu bagian, ada punishment-nya memang. Ketika pasal 9 ayat 1 atau pasal 93 ayat 3 ketika orang menghalang-halangi tentang undang-undang corona lupa lagi kesehatan dan apa itu? Karantina. Nah, itu bisa dihukum 1 tahun 100 juta. Bahaya kan? Tapi sesuai dengan pasal 21 nggak ditahan. Ya kan? Tapi anehnya, ambigunya, pemerintah membebaskan tentang narapidana. Bebaskan semua, ini mau nahan. Lu bagaimana? Ini namanya ambigu. Oke, tunggu dulu. Iya. Kita break sebentar ya. Sepertinya itu kan semakin panas tuh dibahas. Oh, ini jadi panas. Panas sekali. Yang satu ini. Iya, lihat dulu ya. Betul. Jangan kemana-mana dong. Sama bersama Hukum di Mata. Tetap dihukum di Mata Bowo. Oke. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas. Tapi, bukan? Iya, lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue saguan bakar.
Pemirsa, kita masih bersama-sama di program Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo. Cak Bowo, tadi menarik sekali ya, Cak Bowo tadi sempat menyinggung-nyinggung ya masalah narapidana yang dibebaskan di saat penyebaran virus corona seperti ini. Kalau menurut pandangan Cak Bowo sendiri gimana sih Cak Bowo? Sebetulnya nggak dibebaskan, cuma satu. Saya paham, negara kita Republik ini nggak duit, harus nggak punya uang. Makanya orang narapidana itu membutuhkan 1 tahun ini 1,7 triliun untuk makan dari narapidana itu. Nah kalau sudah nggak punya uang mau kemana lagi? Akhirnya dengan siasat tentang dicarikan tentang adanya hubungannya, adanya tentang peraturan pemerintah nih 32 tahun 99, kemudian ada diperbarui 99 tahun 2012. Ya ada namanya remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dikasih semua. Kalau dulu tunggu lama, harus ada sesuatu sidangnya dari Kanwil, sidangnya dari Dirjen LP. Tapi sekarang nggak usah sidangnya. Kalau sudah memenuhi dapat sudah dengan adanya rekomendasi dikeluarkan semua. Banyak keluar, tapi keluarga itu bukan dikeluarkan dengan catatan seperti ayam, bukan, tetapi memenuhi persyaratan-persyaratan yang saya sampaikan. Iya betul. Contohnya begini. Ada tahanan 4 tahun di narkoba minimal. Nah, dia bisa menjalani hukuman hanya 2 tahun 2 bulan, dikarenakan dia sudah melaksanakan hukuman selama 2/3 dari masa putusan 4 tahun toh. Nah, dipotong remisi. Nah, ini pemotongannya adalah dasawarsa. Memang dasawarsa itu adalah kebijaksanaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Dirjen LP, lembaga pemasyarakatan. Maka dimintakan ini, katakan 4 bulan lah, 5 bulan, 6 bulan, itu adalah per 5 tahun bisa. Tapi ini nggak 5 tahun karena kondisi mendesak. Namanya bukan pembebasan dengan pembebasan keputusan ya, oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Presiden, bukan. Dengan alasan kemanusiaan kan, Cak Bowo? Alasan kemanusiaan tidak ada. Kalau alasan kemanusiaan bukan. Karena kemanusiaan itu keluar namanya pembebasan dasawarsa. Dasawarsa itu sama dengan pemotongan remisi, bukan dikarenakan hubungan dengan bebas, bukan. Ya. Kalau semua bebas, cuma hanyalah yang kelihatannya masyarakat komplain pada kenapa sih kok koruptor ini kok dibebaskan, tetapi memang kalau dulu itu agak susah. Apakah ada namanya sudah menjadi salah satu menyangkut salah satu kabilator ya, menyangkut hubungan dengan kerjasama dengan penegak hukum. Nah, kalau sudah berhubungan dengan master blower lah, jadi master blower lah. Jadi itu namanya dipotong. Tapi sekarang nggak dilihat itu. Pokoknya ini sudah diremisi dia. Tapi seharusnya memang harus menjadi master blower sehingga apa? Sehingga bisa tahu siapa-siapa yang nantinya kena seperti itu. Itu sebetulnya Mbak Yu. Tapi juga ada kendala juga di masyarakat. Saya dengar juga beberapa waktu yang lalu sempat ada berita setelah ada pembebasan itu ya, narapidana yang dibebaskan karena itu tadi untuk meminimalisasi penyebaran virus corona, gitu kan. Ada juga yang kembali berulah di masyarakat, ada yang seperti itu, melakukan kejahatan kembali dan nanti sama aja masuk lagi gitu kan, Cak Bowo. Jadi ini juga jadi kecemasan juga sih di masyarakat saat ini seperti itu. Jadi seperti dilema gitu loh Cak Bowo. Jadi ada beberapa orang yang mengusulkan, sebenarnya gak usah dibebasin aja, ada yang bilang seperti itu, Cak Bowo. Itu aturan, membebaskan bukan dikarenakan ini hanya kebiasaan, bukan. Ini ada dasar hukumnya, ada aturannya. Ya. Kita bicara peraturan pemerintah nih. Ya. Kalau bicara peraturan pemerintah berarti ada undang-undang tentang persoalan-persoalan ketika ada melanggar pasal berapa. Katakanlah pasal 378, 372 atau 35 tahun 2009, pasal 112, 114 tentang narkoba, atau korupsi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 diperbarui 2021. Itu semua adalah kena putusan melanggar ketentuan undang-undang. Tapi ketika sudah memasuki narapidana sudah ada putusan hukum yang tetap.
Putusan hukum tetap itu putusan hukum sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi, upaya hukum yang bisa katakanlah upaya hukum banding kasasi atau sudah ada kasasi, berarti sudah ini menjadi napi narapidana itu sebetulnya. Itu ya. Iya. Semua tetap ada. Iya. Dari... Ada regulasinya. Iya. Oke, coba kembali lagi ya ke masalah yang tadi ya, yang masalah gugatan yang berkaitan dengan virus corona gitu ya. Gugatan internasional gitu kepada Mahkamah Internasional. Oh iya, Mahkamah Internasional. Tadi kan Cak Bowo juga sempat menyebutkan bahwa salah satu persyaratannya adalah bahwa menjadi anggota PBB. Iya. Otomatis bisa mengajukan. Tapi bagaimana Cak Bowo kalau misalnya negara yang menggugat itu bukan menjadi anggota PBB? Oh itu. Ya, itu memang kewenangan International Court of Justice itu adalah memang PBB dong, saya terangkan tadi. Tapi bisa ini, meskipun nggak anggota PBB, tapi sudah mendeklarasikan tentang pernyataan bahwa akan masuk PBB, gitu loh Mbak Yu. Meskipun dia belum masuk anggota, tapi sudah masuk, negara antah berantah masuk ke PBB, nanti pernyataan itu aja cukup bisa. Ya, sesuai dengan pasal 94 ya tentang hubungannya dengan tentang undang-undang internasional tentang PBB. Ya. Oke. Nah, kalau masalah gugatan perdatanya gitu, Cak Bowo itu apakah ada nominal khususnya atau gimana? Oh bisa. Kalau gugatan perdata internasional ini bukan pidana loh ya. Kalau pidana itu apa? Pidana nggak ada. Kalau perang nggak masalah. Ini yang penting adalah perdata internasional. Ya, katakanlah masuk pasal 1365. Kalau 1365 itu semua ada. Jadi perbuatan menghukum itu sudah masuk. Perdata internasional bisa. Kenapa? Asas-asas tentang kepatutan dari masyarakat, kepatutan dari rakyat, ya toh? Dengan demikian merugikan tentang hubungan yang tadi saya katakan bahwa yang bisa digugat secara perdata internasional ada satu. Tentang lingkungan hidup nih. Lingkungan hidup ya. Makanya Indonesia paling takut dengan lingkungan hidup. Kalau bisa digugat oleh PBB, oleh negara-negara yang tergabung dalam masuk anggota PBB. Contohnya bisa juga berarti kayak kebakaran hutan gitu ya, Iya. Bisa, ya? Makanya kalau kebakaran hutan kan dari tindak jadi masalah. Contohnya di daerah Rio dan sebagainya kemarin, Bengkulu itu kan negara ketakutan kalau ada kebakaran ini masuk lingkungan hidup. Nah, ini masuk statuta Roma. Jadi bisa negara-negara yang terdampak bisa juga gitu ya? Oh bisa, katakan Australia, Singapura, tapi kita bertetangga baik. Indonesia, janganlah ini asapnya masuk ke sini-sini, hanya diperingatkan saja. Tapi ditangani itu namanya cakep. Indonesia memang cakep sebetulnya, tapi nggak terjadi. Kalau terjadi dibawa ke International of Justice tadi. Court Justice tadi, enggak. Tapi cukup hanyalah sebagai satu himbauan, saran, segala, tapi akhirnya ditangani sampai kebakaran hutan, sampai Kapolri turun, semua turun, sampai Presiden menyatakan hati-hati, bukan kena itu, karena Presiden sebagai kepala negara yang memerintahkan bertanggung jawab atas ketika ada lingkungan hidup, nggak masuk ini lingkungan hidup. Nah, takut nanti gugat ke tadi Mahkamah Internasional itu di Den Haag. Selain itu, Cak Bowo, selain masalah lingkungan hidup, apakah ada lagi yang masuk dengan perdata yang bisa digugat di Mahkamah Internasional? Oh itu aja tentang itu. Sudah bisa saja tentang ini akan terjadi kalau ini tentang berhubungan dengan militer. Ini kan otomatis sanksi keras dari Persatuan Keamanan PBB. Kalau tidak diindahkan gitu ya? Oh disebut sanksi, bisa nanti diblokade dalam arti tidak bisa kita bicara sudah nanti diboikot. Indonesia kena sanksi Dewan Keamanan, diboikot semuanya. Nah, contohnya demikian. Ini pakai Sukhoi. Sukhoi-nya nanti ditekan dus, Sukhoi ini nggak bisa apa-apa. Nah, ini bahaya. Nah, Sukhoi itu memerlukan suatu spare part. Ya. Kalau sampai pesawat dari spare part-nya nggak bisa jalan ya. Contohnya ekonomi, perdagangan ini yang baik. Makanya jangan, ini adalah sudah merupakan satu keputusan Persatuan Bangsa-Bangsa. Apakah kalau memang hubungannya dengan peperangan ini masuk tentang Statuta Jenewa. Kalau kejahatan perang ya. Perang masuk, sudah ada suatu kesepakatan ini.
Pejabat internasional ketika ada sesuatu yang bukan melanggar tentang peperangan, nah ini. Nah, tapi negara kuat adidaya apapun, dia begini nggak melanggar. Tapi kasihan. Yang penting adalah negara kita itu rakyatnya makmur, sejahtera, ya tahu tidak punya utang, bisa makan, cukup mateng sahur, alhamdulillah kalau yang kecil ya. Ya. Jadi ibaratnya boleh dibilang kalau misalnya kita bisa mengajukan gugatan perdata atau mahkamah internasional, kalau ada istilahnya wilayah apa kerugian ekonomi yang terdampak. Itu gitu. Bagus itu. Gitu ya. Bisa berapa triliun? Bisa. Karena banyak juga sektor Kalau saya, juga ya. kalau saya jadi presiden, Sini ya, Bowo. ya. Itu tadi karena banyak sekali sektor perekonomian terdampak. Iya, kalau saya dari presiden, Presiden Soekarno Edibowo akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Ya, saya utang dulu pada tetangga-tetangga, tak bagikan rakyatnya. Iya dong, nanti tak mendapatkan sesuatu toh. Kan tak bagi dulu, tak talangi. Talangi genteng reng ya dah, talangi namanya ya, talangi dulu ya toh. Tak talangi baru nanti kan dapat. Loh, ini saya belum bagikan. Nah, ini harus terus terang aja. Ketika mengajukan gugatan ya, perdata internasional harus apa? Materialnya berapa? Imaterialnya berapa? Dihitung dong. Pak Bro kena kaget, kejut. Nah, begini. Itu juga bisa. Itu kena itu. Bukan materinya, tapi terkejut gara-gara corona. Saya sampai batu-batu, ini kena. Bisa juga. Oh, baru ini ya, coba ya. Wah, kena loh. Saya terdampak ini. Gara-gara batu ya toh. Ini namanya imaterialnya. Jadi bisa ngajukan, saya ngajukan kalau bisa 10 miliar atau 100 miliar boleh. Nggak bisa turun nilai kecuali kalau kita bicara ini kan saya bicara imaterialnya. Materialnya harus ada penghitungan yang rinci. Nah, berapa uang keluar negara? Nah, yang menghitung adalah orang akuntan publik yang diangkat atau keuangan negara yang punya suatu register negara diangkat oleh kementerian. Itu baru Kementerian Keuangan menghitung sekian kerugian Indonesia, berapa kerugian, hitung-hitung rigid ini. Saya merakyat Jawa Timur 33 provinsi, saya kehabisan uang 5.000 triliun dibayar tring. Nah, enak kan? Negara gak usah takut lah mengeluarkan uang itu apa. Kita mendapat uang ketika nanti ada persoalan, nanti gugat perdata internasional, dapat kan? Mesti dibayar. Kalau nggak dibayar, disanksi. Sanksinya apa? Disitulah nantinya hakim itu memutuskan sanksi apa yang. Jadi kalau bicara amar putusannya apa? Oh, satu, menghukum negara antar bantah dengan sejumlah melakukan perbuatan hukum dengan materinya banyak. Wah, itu dihitung itu rigid. Nah, kalau tidak begitu berarti kalau Mahkamah Internasional itu sudah tidak bisa upaya banding, upaya kasasi itu sudah mengikat ke semua bangsa-bangsa. Baik mengikat ke dalam PBB maupun keluar. Itu namanya putusan di Mahkamah Internasional. Begitu. Ini ada di dalam, nanti ada kedua ya. Ini nanti akan saya menulis tentang adanya corona. Nanti akan jadi 3. Ini akan saya tulis dengan buku saya Hukum di Mata Bowo. Luar biasa. Kabuan luar biasa. Ya. Ini hanya menulis saja, apa sih bedanya menulis toh? Hanya membaca toh? Ya luar biasa kan itu, Cak Bowo. Kan nggak semua orang juga bisa menulis kan. Itu adalah bentuk buku, apalagi pengetahuan yang. Pengetahuan tiap hari sudah ngomong di TV, apalagi di Hukum di Mata Bowo. Ini sudah nanti saya rekam, setelah itu saya jadikan tulisan yang bisa toh ya. Tentang apakah bisa menggugat negara Indonesia, kan cukup itu tema itu. Tapi nanti bisa tulisannya bisa sampai 60 ya toh. Ya, pendapat. Akhirnya saya sendiri kan gampang. Pendapat A, B, C, D, E, pendapat itu siapa apa. Akhirnya kesimpulannya kan gampang. Nyusun pendapat aja. Kecuali kalau kita riset. Lain. Tapi nggak riset lah. Namanya riset. Iya, gampang. Saya ini 14 buku kapan main. Ya karena tadi ketika saya diwawancarai semua TV, main-main. Nah, tergabung dari IJTI. Ya ini tergabung dari Ikatan Jurnalis TV Indonesia. Sudah banyak tak kumpulkan, ya toh. Dikumpulkan satu persatu, akhirnya masuk ke laptop. Masuk ke laptop.
buat buku. Nah, kita buat buku. Nah, nanti bukunya dijual, dapat tring ya. Tunggu ya, buku Ya. terbarunya Jabawa ya. Oke, Kita oke. sebentar ya Jabawa Oke, ya. ya. Kita lanjut lagi dan pemirsa kita lanjut lagi perbincangan kita setelah jeda program berikut tetap di Hukum di Mata Bawah. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Sekali lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Om Ilahing ana maya-maya katon angendanu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madhangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadhangi sasana minangka Purwaka. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bawah dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo. Iya. Cak Bowo, kita kembali lagi ya untuk masalah gugatan perdata ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari banyak negara saat ini, kita kan sudah sama-sama menyadari bahwa sebenarnya penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini merupakan bencana gitu loh Cak Bowo. Jadi kalau misalnya ada wacana negara yang mengajukan gugatan itu kan ibaratnya seperti kok nggak paham gitu ya, kok nggak ada rasa empati. Nah, bagaimana menurut Cak Bowo? Ya, memang itulah. Kalau memang ini adalah bencana, ya kita nggak bisa. Tapi kalau ada menciptakan sesuatu corona, ini menjadi satu persoalan. Dikarenakan apa? Bisa saja kita nggak sudah juga. Hanya dugaan bisa ini terjadi suatu politik perdagangan tentang kesehatan, antara kesehatan, kena hal sekarang. Kalau diciptakan ini, tes, wah akhirnya semua kesehatan. Karena dulu kesehatan nggak diduga, kesehatan murah, meriah. Tapi sekarang jika adanya corona, mahal. Masker aja, aduh, sekarang masker itu dulu 40.000, sekarang jadi 350. Nah itu kan berapa nilainya? Ini hanyalah sebagai salah satu, saya nggak bicara tentang ini nggak sudah. Nah itu duga, asumsi dan sebagainya bisa saja. Kalau yang ada yang dibakar, kalau enggak ada masalah. Harus ada tentang valid. Jadi diketahui bukti. Bukti itu tidak bisa tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang ahlinya, orang risetnya. Jadi orang yang bisa ini orang yang memang benar-benar ahli wabah. Virologinya bisa itu, tapi logi yang memang benar-benar proporsional. Jadi memang benar. Saya ciptakan tahu dari sini. Ya, metodenya dipakai apa? Contohnya demikian. Kita bicara tentang metode apa sih yang dipakai suatu? Oh bisa menggunakan metode sintesis. Sintesis begini. Jadi dari kecil ke besar. Nah kalau analisis, metode analisis dari besar dipotong-potong kecil-kecil itu. Nah kecil-kecil nanti menjadi salah satu ketemu. Oh nggak tahunya. Virusnya ini kelihatan. Oh dari mana dari sini? Oh ternyata dibuat oleh mau dipatenkan oleh negara A, B, C, D itu bisa kena. Makanya inilah kenapa? Kena tanpa adanya sanksi dari Dewan Keamanan PBB kalau kita bicara masalah tentang peperangan. Tapi kalau nggak ada sanksi dari Mahkamah International Justice itu nggak bisa apa-apa. Jadi semua hukum itu mengikat baik keluar maupun ke anggotanya bisa. Nah dari sinilah
Jadi bisa mendorong ini semua mendorong untuk melakukan hal itu. Makanya dengan demikian, ya alhamdulillah saya nggak jadi presiden. Kalau saya jadi presiden nggak segan-segan saya gugat nih. Saya akan berikan suatu tentang internasional. Kalau ini masalah ada yang mencipta ya, nggak main-main. Tak gugat lebih dari lebih. Kalau bisa untuk anggaran pendapatan belanja selama 20 tahun, nggak apa-apa kok, asalkan mendapat uang triliunan. Tapi kalau basicnya adalah kelalaian sehingga menyebabkan jadi penyebar seluruh dunia, gimana? Nah, ini ada menciptakan ini bencana nih, tapi istilahnya seharusnya negara diketahui pertama yang istilahnya diketahui mendapatkan wabah tersebut gitu ya, terus dia ada kelalaian sehingga menyebabkan penyebaran ke tempat lain misalnya seperti itu. Apakah juga bisa? Apakah masuk akal juga untuk mengajukan gugatan juga itu misalnya Cak Bowo? Ya. Pertanyaannya kok nakal sekarang? Kok dulu nggak pernah nakal, sekarang baru nakal. Baru ketemu nakal nih. Ada kelalaian dua. Kelalaian disengaja atau tidak? Lupa namanya. Tapi kalau disengaja selesai sudah. Kecuali nggak disengaja lain. Nah, ada dua kelalaian itu. Jadi gitu ya? Iya. Jangan sampai disengaja loh ya. Saya contohnya, saya nuntutin Mbak Faria, Mbak disengaja. Kalau nuntut sendiri kan nggak sengaja. Arti kelalaian seperti itu. Jadi istilahnya masuk akal jika tadi ya, gugatan perdata bisa dijalankan. Ketika kelalaian disengaja. Kalau kelalaian dari sengaja lain. Sengaja dibuat gitu kan. Nah, jadi diciptakan. Berarti kalau sudah diciptakan berarti namanya kelalaian yang disengaja. Tapi kalau memang apa istilahnya wabah. Oh lain, wabah nggak bisa. Kalau kita wabah nggak bisa. Namanya geblok itu nggak diketahui. Itu tadi saya katakan bahwa ada metode yang nantinya akan memeriksa ini apakah pakai metode sintesis atau analisis, dalam arti gini, menganalisa dari besar di kecil-kecil itu analisis biasanya. Nah ini nanti yang tahu adalah orang-orang dari medis, yaitu dari kedokteran maupun dari farmasi itu yang tahu. Makanya jangan sekali-sekali sama orang farmasi lupa atau sama orang kedokteran lupa. Ternyata sekarang di hadapan pada sekarang menjadi suatu pahlawan. Jadi kita tahu. Nah, saya dulu saya tidak bisa menyangka bahwa ketika ada wabah corona, untung kita bicara atau belajar IT. Kalau nggak ada IT, saya nggak bisa ngajar di sini nih. Ini ada letter 2, ya toh? Ada ini lampu. Nah, oleh karena saya cukup nanti saya sukses punya akun tes. Nah, jadi sudah bisa. Ini linknya masuk. Mahasiswa pasca sarjana, ingat online tanggal 14 nanti ada, saya akan menerangkan. Ini sudah bisa tahu loh. Loh, kok ini Mbak Waria muncul? Kok nggak ada hidungnya? Hantu kali gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, perkembangan teknologi terutama dalam kondisi penyebaran wabah seperti saat ini. Iya. Ya, Cak Bowo, untuk closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah, Cak Bowo, berkaitan dengan masalah ini. Ya, kami sampaikan bahwa persoalan-persoalan tentang hukum internasional ini memang semua belum bicara ke sana. Khususnya pakar-pakar internasional belum bicara ke sana. Tapi ini harus dibicarakan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Jadi kalau kita bicara tentang menyangkut nasional, yaitu republik, kita bicara class action dong. Tapi ini janganlah kita bicara class action. Tapi negara ini panik alias, mohon maaf nih, ya panik, ya stres, ya toh? Ya, terus gelisah dan sebagainya, ya syukur-syukur nggak sedeng, ya toh? Kalau sedeng seorang semua sedengnya. Kalau dulu orang menjadi pimpinan, wah begini sekarang orang jadi pimpinan susah. Soal uang ya habis. Kenapa? Nanti rakyatnya minta semua, ayo kalau nggak minta akhirnya apa? Mohon maaf nih, semua nanti harus ketika orang kena lockdown, kita bicara lockdown ya. Di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tidak ada saya cari lockdown. Cuman yaitu jangan menghalang-halangi ketika pemerintah memberikan satu peraturan PP tentang adanya karantina maupun kesehatan ya. Nah,
Kan menghalang-halangi kena 1 tahun. 100 juta menghalang-halangi ini. Pasal 93 ayat 3 kena. Saya belum bicara pasal 50, 10 dan sebagainya. Tapi bicara itu aja kena. Nah, kalau kita bicara masalah seperti itu, kita kasihan lah. Jadi, itu orang menganggap masyarakat dengan, loh, orang negara kok bisa semua narapidana dikeluarkan, yang satu mau dimasukkan. Apa-apa nih? Apa-apa dong? Aduh, susah. Ya, jadi ibaratnya apa nih Cak Bobo? Artinya ketika ada bencana seperti saat ini ya, kita mungkin sekarang bicaranya soal bencana. Bencana dulu. Ya, karena memang Belum ada, atau kita bicara bencana dulu lah. Kita itu sudah merupakan satu bagian. Kalau kita bicara masalah tentang gugatan perdata internasional ya tadi, step by step. Tapi kita bencana ya. Pusat negara kita. Tetapi bencana ini bukan bencana nasional. Tapi bencana bukan bencana daerah. Tapi bencana adalah menyangkut internasional dunia. Jadi kalau dengan demikian, itulah ketika orang ada yang menciptakan bisa saja. Tadi saya sampaikan bahwa ada statuta Roma atau Jenewa, tapi Roma. Ya, jadi sepanjang memang tidak ada kesengajaan lain. Kalau ada sengaja ya kena dong. Tapi hati-hati. Sekarang kelihatannya orang pakar-pakar nih, pakar-pakar mikrobiologi, bioteknologi, ya, pakar tentang virologi, pakar semua akan digerakkan. Di mana ini? Bentuknya bagaimana corona itu? Apa bentuknya seperti corona? Nah, saya nggak tahu. Bentuknya bagaimana? Ini tinggal nantinya kesimpulan dari pakar-pakar bagaimana. Tapi pakar-pakar menyimpulkan nggak main-main ya. Berdasarkan sesuatu penelitian dan memang benar-benar fakta dan penelitian. Dan itu yang bisa menjadi satu persoalan. Jangan sampai hanya asumsi nggak bisa hukum itu. Tapi harus diketahui dan dibuktikan secara ilmiah. Contohnya begini. Oh, obat batuk, apa obatnya influenza? Nah, contohnya, ya toh? Ya toh? Oh, saya perut kembung, oh kasih jahe supaya itu dot-dot, ya itu contohnya seperti itu. Sudah didukung dengan ilmu kan gitu. Ya. Baik, Cak Bobo terima kasih ya sudah memberikan edukasi hukum ya, di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak sekali manfaat ya bagi pemirsa semua di rumah. Demikian untuk Mata Bawang edisi kali ini, saya Raya Mei, mohon pamit. Terima kasih bersama Anda, ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.